Tak hanya menyandang predikat sebagai kota pelajar, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota berlimpah kesenian lewat banyaknya kerajinan yang dihasilkan. Salah satunya di bantaran Kalicode ini terdapat pengrajin yang memanfaatkan koran dan tabloid bekas disulap menjadi tas, sandal, kotak tisu, dan berbagai miniatur. Penasaran seperti apa? Yuk kita lihat! Tak jauh dari ikon wisata belanja Yogyakarta, Malioboro, terdapat sebuah galeri sederhana sekaligus rumah workshop dari daur ulang kertas. Ya, tepatnya di Jalan Ledok Tukangan DN2/257 Kota Yogyakarta. Bermula dari keinginan membuka usaha, Brian Novianti Syukmit yang akrab disapa Novi bersama kelima orang temannya saat masih duduk di bangku kuliah mencoba berinovasi dengan limbah kertas koran menjadi aneka kerajinan. Namun usaha tersebut tidak berlangsung lama karena masing-masing dari mereka satu persatu lulus kuliah. Tinggallah Novi yang asli kelahiran Yogyakarta melanjutkan usaha yang diberi nama Deluang Newspaper Story. Kita kan basicnya semua koran. Kenapa kita memilih koran? Waktu itu emang kita melihatnya unik. Terus pas kita bikin-bikin, ada orang yang mau, terus repeat order, oke ini peluang gitu. Akhirnya kita kembangkan, kita macem-macemin, jadi berkembang lah. Jadi memang dulu nggak sebanyak ini, ya cuma tas aja dulu, terus kita berkembang ke sendal. Sejak tahun 2012 silam dengan modal Rp500.000, Novi perlahan membangun kembali usahanya bekerja sama dengan pengrajin untuk membantu produksinya. Proses dasar pembuatannya melalui 4 tahap, yaitu 1 halaman koran bekas dipotong menjadi 4 bagian, kemudian dilinting, lalu ditenun. Setelah ditenun, maka tahapan selanjutnya adalah dibentuk sesuai pesanan. Untuk membuat kotak tisu ini misalnya, dari hasil lintingan yang sudah ditenun tadi, di-finishing atau dilapisi terlebih dahulu agar mengeras sehingga lebih mudah untuk dipotong-potong dan disusun di atas kertas koran yang sudah dibentuk seperti wadah. Ditambahkan juga kain puring untuk mempercantik tampilan dari kotak tisu. Tak ingin merusak struktur dari kertas yang digunakan, membuat Novi tidak melakukan pewarnaan terhadap hasil lintingan, namun berinovasi dengan tenunan. Seluruh hasil tenun lintingan kertas koran ditenun menggunakan ATBM atau alat tenun bukan mesin. Jadi, semua yang dikerjakan di Deluang Newspaper Story ini murni buatan tangan. Beberapa bahan pendukung lain yang digunakan untuk menjadikan limbah kertas koran menjadi lebih bernilai, yaitu eceng gondok pada sandal dan berbagai jenis kulit seperti kulit sintetis, vinil, serta Oscar pada tas. Mempekerjakan warga di sekitar rumahnya, dalam sebulan usaha ini mampu memproduksi 500 hingga 1000 macam kerajinan yang sifatnya massal seperti sandal, tas, dan kotak tisu. Namun pembeli juga bisa memesan kerajinan di luar produk massal seperti miniatur-miniatur kece ini. Semua bisa dipesan dan dikonsultasikan bersama mengenai desainnya. Tapi proses pengerjaannya lebih lama, bisa mencapai 2 minggu lebih. Nah dari online itu juga kita dapat dari Amerika kemarin. Dari Bradford, Rhode Island itu kita kerjasama sampai hampir 2 tahun. Terus terakhir yang di 2016 ini kita kirim baru sampel aja sih dari Perancis. Sesekali Novi juga menjual kerajinannya di pameran-pameran. Produk yang dijual dibanderol dengan harga mulai dari Rp1.000 untuk gantungan kunci, Rp5.000 sampai Rp15.000 untuk gelang, Rp20.000 untuk sandal, Rp80.000 untuk box, dan Rp40.000 hingga Rp250.000 untuk tas. Meskipun sudah banyak diburu pembeli dari luar kota seperti Jakarta, Surabaya, Aceh, Papua, Makassar hingga ke luar negeri, namun Novi masih kesulitan untuk meyakinkan calon pembeli bahwa kerajinan kertas miliknya awet dan tidak mudah rusak. Kesulitan selama ini paling di pemasaran karena kita memang baru ya mengenalkan koran yang bisa kita jadiin macam-macam. Kita juga masuknya di dunia fashion juga yang
tiap hari dipakai juga. Jadi mereka menganggap bahwa koran tuh ringkih. Kalau bahasa Jawa itu ringkih apa mudah sobek, terus mudah rusak dan sebagainya. Tapi sebenarnya kan kita udah menjelaskan ke customer bahwa ini bahan dasar koran tapi kita sudah ada lapisannya kayak gitu. Tak percaya begitu saja, saya pun mencoba membuktikannya. Nah, walaupun berbahan dasar kertas koran bekas, namun sendal ini tahan air. Jadi Anda tidak perlu ragu untuk menggunakan produk ini. Kini, usaha ini telah berkembang ke workshop dan paket edukasi. Geluang Newspaper Story ingin membuka sebanyak-banyaknya peluang sebagai salah satu destinasi wisata edukasi, sehingga wisatawan yang datang ke Yogyakarta tidak hanya dapat membeli, tetapi juga mencoba membuat secara langsung. Aulia Rizky, Sebastian Dimas, melaporkan untuk NET.